Yahoo buat kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali permenungan saya pada hari ini, saya akan bercerita. Alkisah, ada seekor tikus kecil yang merasa hidupnya terganggu oleh ulah si kucing. Lalu si tikus kecil menjumpai sang penyihir dan berkata, "Guru, ubahlah aku menjadi seekor kucing." Seketika itu, si tikus kecil pun berubah menjadi seekor kucing. Setelah menjadi seekor kucing, si kucing merasa hidupnya terganggu oleh ulah si anjing. Sehingga ia datang menemui sang penyihir. "Guru, ubahlah aku menjadi seekor anjing." Seketika itu, si kucing pun berubah menjadi seekor anjing. Lagi-lagi, si tikus yang menjelma menjadi seekor anjing merasa belum puas. Dia melihat ada serigala sebagai saingannya. Dia khawatir serigala akan memangsanya. Dan ia pun menemui sang penyihir lagi dan berkata, "Guru, ubahlah aku menjadi seekor serigala." Dan seketika itu, ia pun berubah menjadi seekor serigala. Setelah menjadi serigala, ia menelusuri hutan. Di hutan ia menemui sekawanan singa. Wah, ternyata masih ada juga saingannya. Lalu ia pergi menemui si penyihir. "Guru, ubahlah aku menjadi seekor singa." Dan si serigala pun berubah menjadi seekor singa. Apakah tikus yang telah menjelma sebagai seekor singa merasa puas? Tidak, dia masih memiliki ketakutan dan kekhawatiran kalau si penyihir akan mengubah dia kembali menjadi seekor tikus kecil. Lalu dia berniat buruk untuk memangsa sang penyihir. Tapi niat buruknya diketahui oleh si penyihir, sehingga si penyihir mengubah dia kembali menjadi seekor tikus kecil. Ketamakan dan kekhawatiran yang berlebihan akan menghancurkan hidup itu sendiri. Itulah yang menjadi benang merah atau pesan dari ilustrasi yang tadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui penginjil Lukas, Yesus mengingatkan kita akan bahaya ketamakan dan keterikatan akan hal-hal duniawi bagi hidup kita. Pada ayat 15, Yesus mengingatkan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung padanya." Ketamakanlah yang membuat Kain membunuh saudaranya Habel. Ketamakanlah yang membuat bangsa Israel melupakan kebaikan Allah yang telah membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing. Yang memberikan air tak kala mereka kehausan, yang memberikan makanan saat mereka kelaparan. Bangsa Israel dan para pemimpinnya justru menyimpang dari Allah. Mereka menyembah berhala, pesta pora, mabuk-mabukan. Akibatnya, Israel kehilangan jati diri sebagai bangsa pilihan. Sebagian dari kita pasti pernah menonton film Titanic. Di kala itu, kapal Titanic itu merupakan kapal termewah, tercanggih di seluruh dunia. Sang perancang Thomas Andrew mengatakan dengan sombongnya, "Kapal ini tidak akan tenggelam, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan." Apa yang terjadi? Setelah 4 hari, kapal itu pun menabrak gunung es dan menewaskan ribuan jiwa dan sang perancang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mendefinisikan orang yang tamak adalah orang yang menjadikan harta bendanya sebagai tujuan kebahagiaan hidupnya. Seperti yang dilukiskan pada ayat 19, "Aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Beristirahatlah, bersenang-senanglah." Orang yang melandasi hidupnya pada harta akan dihantui oleh kekhawatiran dan kegelisahan terus-menerus. Siang malam dia hanya memikirkan harta bendanya. Hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Demikianlah Yesus mengingatkan kita. Tatkala harta dan kesenangan duniawi yang terus kita kejar
dampaknya sungguh luar biasa dahsyatnya bagi kehidupan keluarga kita. Perhatikan saat kita di rumah. Tinggal satu rumah, tapi hati dan pikiran kita tertuju ke handphone. Masing-masing asik dengan dirinya sendiri. Bangun tidur yang dilihat pertama handphone. Bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan ibu atau bapak, apalagi berdoa. Mulailah saling tuduh satu sama lain. Mama ini kerjaannya main handphone melulu, kata si anak. Jangan-jangan bapak punya selingkuhan ya, kata si ibu. Mamamu ini terus belanja online, kata si bapak. Dan orang tua pun mengatakan, kalian tidak pernah lagi belajar, asik main handphone. Ada kisah orang tua teman saya membanting handphone anaknya, karena prestasi anaknya menurun. HPK yang salah? HPK yang harus dimusnahkan? Tentu tidak. Yang salah karena manusia tidak dapat mengendalikan dirinya. Coba kita lihat kondisi keluarga-keluarga saat ini. Nyaris tidak ada lagi saling tegur sapa dalam keluarga. Kebersamaan dalam keluarga kian hari kian sirna. Bukan manusia yang mengendalikan harta benda duniawi, tetapi sebaliknya, harta benda duniawi yang mengendalikan manusia. Akibatnya manusia kehilangan jiwa dan jati dirinya. Untuk itulah perlu kita tanamkan nilai-nilai Kristiani di dalam keluarga kita. Paus Fransiskus berpesan bahwa marilah kita menjadikan keluarga kita sebagai tempat kehidupan, bukan kematian. Keluarga adalah sebuah tempat penyembuhan, bukan tempat yang penuh dengan penyakit. Keluarga menjadi tempat bertumbuhnya cinta dan kasih, bukan benci atau perselisihan. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada suami istri yang sempurna, tidak ada orang tua serta anak-anak yang sempurna. Namun, kehidupan keluarga Katolik harus mengarah pada kesempurnaan Kristiani. Doa bersama, makan bersama, membaca kitab suci, serta ke gereja bersama. Hendaknya menjadi budaya dalam setiap keluarga Katolik. Nilai-nilai iman inilah yang akan menjadi filter atau penyaring jika ada hal-hal negatif yang datang menghampiri keluarga kita. Beginilah keluarga Katolik. Beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada ekonomi, kesehatan, budaya, sosial, dan pendidikan. Dan ada fondasi yang menopang keluarga kita, yakni iman. Kalau ekonomi kita mengalami kesulitan, maka kehidupan keluarga kita tidak akan terganggu. Dan jikalau kesehatan kita terganggu, jangan risau terlalu berlebihan, karena semua akan dapat terlewati. Tetapi jika fondasi iman kita goyah, maka cepat atau lambat keluarga kita akan ambruk. Meskipun kehidupan materi kita oke, jika fondasi iman kita lemah, maka kita akan kehilangan jiwa kita. Ingat, manusia tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Disitulah mereka kehilangan jiwa mereka. Keluarga kita akan bahagia jika kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Maka kita akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Sekian dan terima kasih.